Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Tuhan, ditinggikan dan diagungkan namamu. Kami akan merenungkan firman Tuhan dan memperingati hari kebangkitan-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ketemu kembali, walaupun kita tidak bisa bertatap muka bersama-sama, tapi dengan situasi yang ada kita beribadah di rumah-rumah, dan saya percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat kita di dalam menyembah Tuhan, di dalam memuliakan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari kematian Yesus Kristus, di mana di dalam kematiannya ada karya keselamatan. Tapi tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Pada hari yang ketiga dia harus bangkit. Itu sebabnya hari ini kita belajar firman Tuhan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Salah satu pengajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan, di dalam kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, ada beberapa orang, ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak bangkit. Yesus yang menolak tentang kebangkitan Yesus, yang menolak tentang pengajaran tentang kebangkitan Yesus. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, bahkan di dalam zaman para rasul di kitab Korintus, Paulus sangat detail menjelaskan tentang kebangkitan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada jemaat itu rupanya orang-orang Yunani punya pandangan dengan bahwa kehidupan abadilah yang lebih penting, bahwa orang tidak perlu mengalami kematian, dan mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak perlu mengalami kematian dan tidak mungkin dibangkitkan Bapak Ibu. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, banyak juga yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati, tapi Yudas yang dikubur di dalam kuburan itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kubur itu kosong bukan karena kebangkitan terjadi, tetapi karena ada yang mencuri mayat Yesus Bapak Ibu. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mengingat dan mendengar hal-hal seperti ini, kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab sudah menjelaskan beberapa bukti-bukti yang sangat nyata. Kebangkitan Yesus adalah suatu fakta yang sangat nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu, yang kita bisa lihat, bukti pertama adalah kubur itu kosong. Kemudian kita melihat beberapa setelah Yesus bangkit, dia masih 40 hari ada di dunia ini, dan dia bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Kemudian di dalam satu kumpulan ruangan, murid-muridnya sedang berkumpul, dan di situ Yesus menampakkan dirinya. Bahkan dia menyuruh muridnya untuk cobalah pegang tangan yang pernah dipaku itu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya hari ini kita akan belajar betapa pentingnya pengajaran tentang kebangkitan ini. Betapa pentingnya Yesus itu bangkit di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya bahwa saudara dan percaya mempercayai tentang kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus katakan bahwa seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah iman kita. Seandainya Yesus tidak bangkit Bapak Ibu, kita pun masih ada di dalam kehidupan dosa ini Bapak Ibu. Ibu Bapak Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya Yesus bangkit di hari yang ketiga Bapak Ibu. Nah, ketika Yesus bangkit Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang terjadi di dalam kehidupan? Apa hasil dari kebangkitan itu?
bagi orang percaya, bagi umat manusia yang percaya kepadanya, Bapak Ibu. Inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus membuat saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah orang berdosa dan kita tidak ada yang benar di hadapan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari Jumat kemarin Ibu Gembala sudah berkhotbah tentang kematian Yesus, bahwa dengan kematiannya Yesus dosa-dosa kita diampuni, kemudian kita diperdamaikan dengan Allah, kemudian kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam, seandainya kebangkitan itu tidak terjadi, tetapi kalau Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga, Allah tidak membangkitkan dia, maka semua hal itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karya penebusan itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita buka di dalam Roma pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Ibu, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita, Bapak Ibu. Kita dibenarkan berdasarkan kebangkitan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk semua dosa-dosa kita. Tetapi ia bangkit supaya kita memperoleh pembenaran, Bapak Ibu. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebab kalau Tuhan tetap tinggal di dalam kubur, sebab kalau Tuhan tetap diam di dalam kubur dan dia tidak dibangkitkan, maka saudara dan saya tetap ada di dalam dosa. Maka karya penebusan itu tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Namun karena Allah membangkitkannya di dalam kubur, pekerjaan penebusan itu kita terima dan pengorbanannya itu diterima baik oleh Allah, Bapak Ibu. Saudara-saudara itu yang dikasihi dalam Tuhan. Dengan demikian, orang-orang yang berdosa, yang bertobat serta percaya kepada Yesus dan yakin bahwa dia dibenarkan di hadapan Allah dan percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan, maka orang tersebut dosanya akan diampuni dan kita semua akan dibenarkan di hadapan Allah, Bapak Ibu. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau hari ini engkau berpikir dengan perbuatan baikmu engkau bisa dibenarkan di hadapan Allah, dengan pelayanan engkau bisa dibenarkan di hadapan Allah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dengan kepintaranmu engkau berpikir engkau akan bisa dibenarkan di hadapan Allah, itu tidak sama sekali, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Tetapi kita dibenarkan hanya oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebab karena dia bangkit, Bapak Ibu, sehingga karya penebusan itu diterima baik oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Satu pengajaran yang penting yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus adalah sesuatu hal yang nyata di dalam iman kita. Kebangkitan Yesus adalah pengajaran yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit dan kita percaya bahwa nanti akan ada kebangkitan tubuh kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Nah, ketika Yesus bangkit, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukan hanya terjadi pembenaran di dalam kehidupan orang percaya, bukan hanya terjadi pembenaran, penghapusan dosa di dalam kehidupan kita, tetapi juga kebangkitan Yesus. Dengan bangkitnya Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Yesus sekarang menjadi imam besar kita, Bapak Ibu. Yesus telah ditetapkan sebagai imam besar saudara dan saya. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa fungsi imam di dalam perjanjian lama, baik itu di dalam perjanjian baru
Dia berfungsi sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita buka di dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 sampai 26. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk jadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, dengan bangkitnya Yesus Bapak Ibu, hari ini kita memiliki imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah saat ini. Dia menjadi pendoa Bapak Ibu saudara dan saya. Dia menjadi pembela buat Bapak Ibu saudara dan saya. Dan dia juga menjadi pengudus buat Bapak Ibu saudara dan saya. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tahu bahwa fungsi imam adalah untuk menjadi pengantara. Dalamnya dia menjadi pembela, dia menjadi pendoa buat umat Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-34, Yesus berkata di sana, Rasul Paulus berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ibu Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya mau katakan bahwa iblis senang menuduh saudara dan saya. Iblis saat ini selalu memakai tuduhan-tuduhannya untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya. Tetapi hari ini dengan kebangkitannya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab katakan bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita Bapak Ibu? Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan Yesus juga menjadi pendoa buat saudara dan saya Bapak Ibu. Dia akan berdoa buat saudara dan saya. Ketika kita berdoa, seringkali kita lupa, seringkali kita salah-salah di dalam berdoa. Tetapi ketika kita mengakhiri doa kita dengan mengucapkan di dalam nama Yesus, itu tanda bahwa doa itu disahkan, doa itu distempel Bapak Ibu. Artinya doa itu sah. Artinya bahwa dengan kita akhiri dengan dalam nama Yesus, doa itu sah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini tidak ada lagi roh ketakutan dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh dilanda dengan situasi yang terjadi di negara kita, dengan situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa kita. Kita mungkin tidak bisa keluar kemana-mana. Kita mungkin tidak bisa melakukan aktivitas kita. Bahkan ibadah pun kita tidak bisa seperti biasanya. Bahkan kita harus melalui rekaman video seperti ini. Dan kita belum bisa bertatap muka Bapak Ibu. Bahkan pelayanan-pelayanan pun yang harusnya kita belajar. Bahkan saya sebagai gembala yang harusnya melakukan perkunjungan, mulai terhambat dengan situasi ini Pak. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus hari ini berdiri di sebelah kanan Allah untuk menjadi pembela kita. Tidak ada yang perlu kita takuti, tidak ada yang perlu kita ragukan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami suatu kesusahan, itu adalah bagian dari rencana Allah untuk mewujudkan segala rencananya di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah Ibu Bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tidak hanya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kebangkitan Yesus bukan hanya membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Kebangkitan Yesus bukan hanya membuat kita memiliki seorang imam yang sudah ditetapkan untuk menjadi pembela, pendoa, pengudus buat saudara dan saya. Tetapi juga Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kebangkitan Yesus memastikan bahwa akan adanya kebangkitan orang-orang percaya pada waktunya nanti. Pada waktunya nanti Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Itu sebabnya di dalam Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15, di dalam ayat 20 sampai 23,
Di sana dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat konteks dari ayat ini, bahwa Paulus berbicara seperti itu, dia menolak pandangan orang-orang Saduki dan orang-orang Yohani yang sangat dipengaruhi, orang Yahudi yang sangat dipengaruhi oleh konsep orang-orang Yunani yang mengatakan bahwa tidak akan ada kebangkitan orang mati. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya Paulus katakan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Yesus pun tidak akan dibangkitkan, Bapak. Berarti Yesus tidak bangkit. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15. Kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, di sana dikatakan mulai dari ayat yang 14 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dan dari segala manusia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita percaya dengan kebangkitan Yesus Kristus, bahwa kita percaya bahwa nanti akan ada kebangkitan orang-orang percaya, di mana di situ kita akan dihakimi, kita akan dipisahkan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahwa ketika kita mengalami kematian, kita percaya bahwa kita juga akan dibangkitkan, karena Kristus sudah bangkit. Karena kalau Kristus tidak bangkit, Bapak Ibu, sia-sialah iman kita, sia-sialah pengharapan kita, sia-sialah kematian. Bahkan kita menganggap kita adalah orang-orang yang berdusta, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu sebabnya kita harus percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Dan melalui kebangkitan Yesus Kristus ada 3 hal yang dihasilkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Yesus bangkit supaya saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Yesus bangkit supaya kita memiliki seorang imam besar yang sudah ditetapkan untuk menjadi pembela buat saudara dan saya, untuk menjadi pendoa buat saudara dan saya, untuk menjadi pengudus buat saudara dan saya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kebangkitan Yesus memastikan bahwa suatu saat nanti akan ada kebangkitan orang-orang yang percaya. Kalaupun kita mati,
kita akan dibangkitkan kembali Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai 26 di sana dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam, Yesus sendiri katakan, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Artinya apa? Bahwa nanti akan ada kebangkitan. Nanti akan ada kebangkitan orang-orang percaya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita di tengah situasi yang kita sedang hadapi saat ini. Dan percayalah bahwa kebangkitan Yesus adalah memberikan kuasa juga kepada saudara dan saya. Artinya di dalam kehidupan dan situasi yang sedang kita hadapi saat ini tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan pernah memisahkan kita dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih hebat dari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Kami percaya bahwa kebangkitan-Mu adalah hal yang pasti di dalam kehidupan kami. Ada hal yang nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan selalu menolong dan memberkati kami ya Bapak. Berkati semua jemaat Rehoboth dimanapun mereka berada saat ini. Kami sangat merindukan kebersamaan kami seperti dulu, boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberikan penyelesaian pada situasi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami tetap percaya pun bahwa situasi yang terjadi saat ini tidak akan pernah memisahkan kami dari kasih Allah. Dan Tuhan akan saat ini bekerja melalui situasi ini untuk memperingati kami, untuk menegur kami agar kami tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Tetap mencari Tuhan, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan kiranya berkat Tuhan selalu menaungi kita. Dan percayalah bahwa Tuhan sangat setia kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit. Tuhan yang sudah menang. Dan Dia sudah menang atas segala sakit penyakit kita. Dan Dia sudah bayar segala kesakitan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku,
pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkati semua jemaat Rehoboth dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, Tuhan memberkati setiap keluarga yang ada di dalam jemaat ini, anak-anak semua dengan situasi yang ada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kasih selesai situasi ini. Dan mau berdoa buat semua tim dokter, perawat yang saat ini, pemerintahan yang saat ini berdiri di barisan depan untuk melawan wabah ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan mereka daya tahan tubuh yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat, kekuatan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah engkau dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.